spaghetti itu aslinya sebenarnya pakai ayam begini, ya. Ini yang real spaghetti. Kayak begini nih. Ayam kan? Hah? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bagian gini ada ayam. Video ini sebenarnya lanjutan dari video yang sebelumnya, waktu perjalanan kita berdua dengan si Om Adit dari Cibodas, penyeberangan kaki Cibodas, kita tembus ke kebun teh dan kebun kelapa sawit di Jasinga, dan kita masuk ke Taman Nasional Gunung Halimun. Dan kita berhenti di Sungai Jembatan Ciberang. Nah, karena kepanjangan dan video ini emang sebenarnya dokumentasi pribadi sih, biar kita bisa lihat kapanpun. Tapi kalau ada yang suka ya silahkan. Yang ini untuk yang kedua, perjalanan dari Sungai Ciberang sampai ke tujuan utama kita sebenarnya di Kampung Cibeduk. Tujuan akhir kita sebenarnya Kampung Cibeduk. Sebenarnya dari awal niat kita berdua itu camping, tapi persisnya nanti kita jadi camping apa enggak, jadi camping atau enggaknya nanti kita lihatnya di akhir video ini. Nah, ini kita tadi setelah dari jembatan Ciberang itu kita lewatin daerah Ciladaun kalau nggak salah itu nama daerahnya. Kita belok kiri masuk ke jalan raya yang kalau kita mau ke Citorek. Nah, kita ini arahnya sebenarnya emang sama ke Citorek. Emang daerah Kampung Cibeduk itu sendiri di Citorek, tepatnya di Citorek Barat. Hanya sebelum ke Negeri di Atas Awan kita belok kanan. Jalurnya ke tahun lalu sih di Kampung Cibeduk tuh jalannya masih jelek ya, tapi pas perjalanan kali ini kayaknya sudah ada perubahan. Ini jalan udah mulai berkabut, kabutnya lumayan tebal, jalannya sepi, asik sih. Kita tancap gas terus, jalannya ini kan menanjak ya, jadi kita berdua asik-asik aja nih nikmatin perjalanan dengan suasana berkabut dan nyempetin isi. Setelah isi bensin di daerah Kampung Majasari, kalau di sini di Pertamina ya, Pertamini ya, ini adanya hanya Pertamax, jadi nggak ada Pertalite. Harganya lupa tuh berapa tuh. Kita lanjut lagi, gas lagi, naik lagi ke atas, terus nanjak. Tapi pemandangannya sih nggak bosenin, hijau, adem. Nah, sekarang kita ngelewatin Gapura Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek. Di sini nih ada wisata baru, Gunung Kendeng. Itu naik ke atas, tadi ada jalan kecil itu naik ke atas, itu wisata baru. Pemandangannya luas ke bawah. Nanti setelah ketemu belokan ada Puskesmas Citorek, ada 2 belokan itu, ruko-ruko. Gak jauh dari situ akan ada masjid di sisi kanan. Nah, dari masjid itu kita belok ke kanan, itu arah ke Citorek Barat, ke tepatnya Kampung Uduk.
Nah, ini tadi kelihatan di kanan ada masjid. Kita lanjut belok kanan setelah masjid, melewati perkampungan, dan ini akan melewatin jembatan yang selingnya udah banyak putus. Sebenarnya ada sih di sisi kiri itu jembatan udah dibangun. Penasaran aja, dulu pernah ngelewatin sini malam-malam, jembatannya goyang, udah banyak yang putus. Nguji aja masih berani apa enggak. Deg-degan juga sih waktu lewat sini. Ternyata jalan ke arah Citorek Barat ini udah diperbaiki, dibeton. Dulu ke sini masih makadam, setahun yang lalu lah, di sekitar bulan apa ya, bulan Juli kalau nggak salah. Kita pernah ke sini juga, ke Kampung Cibeduk, nyampe malam-malam jalan makadam. Terus sekarang udah bagus ini, banyaklah kemajuan. Asik ini pemandangannya, sawahan, masih banyak perpohonan, dan kayaknya nih pembuatan jalan beton ini belum terlampau lama, kelihatan kalau dari ngelihat apanya, bentuknya, dan masih sepi jalur sini. Jadi kita benar-benar menikmati motoran di sini, jalan berkelok-kelok, dan kalau ini jalannya menanjak ini. Tidak jauh dari sini, dari titik ini, tapi saya lupa ya berapa kilo sejak dari kampung itu. Kita belok ke kiri, mulai masuk ke arah Kampung Cibeduk. Kalau ke sini jalurnya udah hanya bisa untuk kendaraan roda 2, sepeda motor. Kalau untuk kendaraan roda 4, mobil nggak cukup. Ini jalannya beton sih, sudah beton. Hanya kalau pas hujan ya siap-siap aja nih, licin, apalagi di beberapa titik itu agak sedikit berlumut. Jadi kalau musim kering sih nggak ada masalah, kalau pas hujan ya agak hati-hati aja, ngeremnya juga nggak bisa. Kalau ngerem juga jangan mendadak, bakal ngesot. Ini beton selesai, mulai kita masuk ke jalan bebatuan. Nah, di sini agak lumayan juga nih karena basah. Ini kita hujan, kita datang ke sini nih udah mulai rintik-rintik, makanya kita pakai jas hujan. Kalau kita lihat itu ada tiang listrik, itu baru ada dari tahun 2015. Di sisi kiri ini yang disebut situs Kepunden Cibeduk. Nggak jauh lagi, ini kita sudah mulai memasuki wilayah kampung atau kesebuhan Cibeduk. Ini sekitar jam berapa, jam 4:30 kalau nggak salah kita sini. Setengah 5 lewat 5 masuk ke Kampung Cibeduk. Ini dulu yang nginep sini, Kampung Cibeduk. April 2024 balik lagi main ke Kampung Cibeduk, Citorek Barat. Nah, ini yang menjadi keunikan di sini ada situs zaman prasejarah. Ya, situs Kepunden Berundak di sini. Besok mungkin, kalau sekarang masih ketutup. Ini cagar budaya jatuhnya. Riding kali ini beton menjadi berkesan karena semula niat kita adalah camping. Cibeduknya belum, hanya pas sampai di Kampung Cibeduk pas hujan, jadi kita nanya di warung yang pertama kita ketemuin di Cibeduk ini, kalau mau camping di sini di mana. Si ibunya bingung, camping di mana ya gitu, karena kayaknya emang nggak lazim orang camping di sini. Dia juga nggak tahu mau kasih izin atau kasih tahu di mana. Kemudian kita
memutuskan karena ini hujan agak repot juga, lokasinya kita belum tahu, bentar lagi juga mau gelap. Ya udah kita izin mau tidur di balai-balai, di numpang di warung itu. Tapi si ibunya nggak enak, dia bilang jangan di sini, izin dulu ke pemangku adat. Nggak tahu nih istilahnya apa ya, jaro atau apa, tapi dia sih nggak nyebutin jaro. Abah siapa saat ininya ya, ketua adat di situnya lah. Kita diminta untuk minta izin tidur di Kampung Cibeduk. Kita izin tidur di balai-balai. Tapi mereka malah bilang jangan di balai-balai, silakan aja tidur di dalam. Ya karena emang hujan juga dan kayaknya udah kecil kemungkinan untuk kita buka tenda, karena lokasinya juga kita tanya pada bingung. Ya udah kita putuskan tidur di rumah warga. Kita disambut, dipersilahkan untuk tidur malam itu, dikasih kopi, makanan, rangginang, pisang. Nah, nyambutnya ramah lah. Hal ini nggak pernah akan kita dapat nih kalau di kota. Di kota kalau ada orang datang, boro-boro kita nawarin tempat tidur, nawarin orang nginep, malah kita nanya siapa, mau apa, kemana gitu, penuh kecurigaan. Nah ini kita tidur di ruang depan sih, tapi lumayan nggak bayangin kalau harus tidur di luar. Ya. Tenda motif kayu, sistem double apa tuh? Ini burung dan ayam, yang burung pada berkicau, ayam jantan pada berkokok. Benar-benar dia ingin nyambut hari pagi nih, minggu pagi. Cerah sih, kalau kemarin kan sore atau malam masih hujan, pagi ini kelihatan cerah, mataharinya kelihatan ini bersinarnya jelas, bersih. Dan ini si Dogi nyempetin turun ke arah situs Kepunden, tapi belum bisa masuk karena masih pagi ya. Katanya sih nanti mereka biasanya sekitar jam 9 mulai bersih-bersih, nyapu-nyapu. Kita bisa ikutan masuk, pengen tahu dalamnya kayak apa. Jadi ini aja jalan sekitar kampung. Ya ini kampung masih tradisional betul ya. Infonya aja kan kalau listrik tuh baru masuk tahun 2015. Jalannya aja di beton belum sampai setahun, dan bahkan sampai ke kampung ini sendiri malah belum bebeton ya. Jadi masih cukup ya terpelosok lah. Nah ini dia situs, kalau dari luarnya situs Kepunden Cibeduk. Hampir sama sih dengan situs di Gunung Padang,
bebatuan ini, katanya sih sejak zaman megalitikum, dan ini sudah ada plang bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga. Umumnya kalau warga sini untuk memenuhi kehidupannya dengan bertani, bersawah, dan berkebun sih. Jadi mereka berusaha nanam padi, menyimpan, dan mereka tidak seperti kayak di Cipta Gelar. Kalau di Cipta Gelar kan ada larangan menjual beras, kalau mereka enggak. Beras diizinkan untuk dijual belikan. Can sekolah ya mah, ya. Enggak. Masa di mana sekolah nak? Siapa nama nih? Andre ya. Andre nggak sekolah Chan? Enggak. Kelas berapa? Kelas 5. 5. Sasi 5, seletik kelas 5. 5 tambah 5 sabra? Hah? Re. 5 tambah 5 sabra jadi nak? Pan lain kelas 5 pan? Tuh. Mana? Tuh. Nah. Beneta tuh. Oh itu. Itu tah. Anjing tah. Ini episode jendela rumah kita. Jadi salah bawa ini apa? Tenda. Yang ada itu bawa tenda ukuran 4, dia bawa ukuran 6 kali 4 meter. Kita mau lihat situs Kepunden Cibedug. Ini kayaknya ini nih, apa namanya? Traktor jalan. Nah, itu dia, ke situ kita. Situs Kepunden Cibedug. Ini warga kalau nyuci baju di sini menggunakan air alam. Pasut, Pak. Batu pasut. Iya, batu pertama ditemukan ini. Oh, batu pertama ditemukan ya. Belum yang lain ditemukan. Ini Itu dulu. ditemukan. Itu emang dari dulu di situ, nggak dipindah-pindah gitu bukan ya? Gimana cara mindahnya? Berat. Oh, kirain. Termasuk tekstur ini nggak berubah, artinya nggak ditata. Nggak ditata. Oh, dari awal emang udah begini ya? Iya, udah begini. Coba kalau dulu jalan ke situ. Oh, Nah, kenapa pindah? licin di situ.
Tapi ini kayaknya jarang didatengin kali ya, lumutnya banyak gini ya. Kalau cuacanya aja ini mas. Kayaknya ini banget apa sama kerja. Tugasnya untuk menjaga dan merawat ini. Ada. Kayak kita mau nanam padi itu ada ritual kayak seren tahun ritual itu setahun itu 3 kali. Itu wajibnya 3 kali setahun. Tapi dinas setempat itu apa kan kayak ada yang nyapu atau apa gitu ngasih alokasi anggaran kan biasanya nggak? Bukan dari itu dari Kebersihan aja, tempat rumah kebersihan. ini mah ritual khusus. Oh, ritual khusus. Iya. Ritual khusus. Hmm. Nah, dibiarkannya di sini di dalam. Kan ada ini. Kalau Sama ini yang di atas itu. ya beda. Cuman kalau dari tekstur ini menurut cerita ahli-ahli spiritual bahwa ini di sini nih tempat-tempatnya empu gitu, kayak Oh. orang-orang pemuka-pemuka agama gitu. Yang di Sini situ. gitu. Kalau di sini untuk raja-raja untuk panglima-panglima sini gitu. Oh, yang ini ya. Iya. Kalau undang-undang disahkannya di sini. Di tempat ritual khusus ini. Enggak. Bangunannya Kan kayu gini. zamannya Abah Uin itu. Oh, Zaman- pas dibangunnya pas zaman Abah Uin Abah pertama. Winata Jaya, iya. Oh, Abah Uin itu Abah Winata Abah Jaya. Winata Jaya. Berarti bapaknya Abah Olot Asbaji. Oh, jadi ini kedua ya, generasi kedua. Iya. Abah Kalau Olot generasi itunya, kalau kesepuhannya generasinya generasi kelima apa keempat. Hmm. Awal dulu Abah Winata Jaya, terus ke Abah Askam, ke Abah Astara, ke Abah Asbaji. Berarti ini yang Oh, ke empat ya. 4 ya. Oh, ini bukan makam. Makam? Bukan. Nggak ada makam. Nggak ada. Jadi untuk lebih jelasnya nanti tolong baca Google. Mas Google. Pas Google yang ngetik gua. Bukan makam. Itu. Wah, ini tuh. Undakan ke-1, ke-2, ke-3, ini ke-4. Siapa? Profesor Tutman. Orang bule, orang ini. Bule sama terus areal khusus yang di atas itu Adam Hawa langsung ke langit, ini di atas gitu. Oh, itu menurut versi yang Ambon itu ya. Iya, bukan nggak punya ya. Dilarang bercerita oh begini enggak. Oh gitu ya. Kalau Cibeling. Ya, ujung Kepunden tuh ada ininya ya. Iya. Setiap sudut Kepunden ada ininya. Tuh. Jadi di setiap sudut-sudut Kepundennya ada besi. Ini posisi puncak dari situs Kepunden. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 7. Ada 7 undakan. Oh, ini pohon apa, Pak? Pohon rasa mala. Oh,
Rasa Mala semua? Enggak, kalau ini Sampang. Kalau ini sama ini Sampang, ini Samala. Dia ada beberapa macam pohon. Kalau yang saat ini nih, yang atas ini pohon Rasa Mala. Yang sebelahnya ini pohon Puspa katanya. Tadi itu nggak tahu pun. Ini sisi belakangnya. Sisi samping Kepunden ini persawahan. Batunya berlumut karena memang mungkin jumlah kunjungannya juga tidak banyak. Tapi mungkin kalau jalannya udah pada bagus semua nanti ini ramai juga sih. Lagi musim pergantian daun. Ini Rasa Mala juga ya, Kang? Iya, Rasa Mala. Pohon Rasa Mala gede banget nih. Udah 20 tahun nih. Kalau yang agak kecil itu Puspa. Puspa. Oh, untuk kayu. Kalau itu yang gede pohon, kalau orang sini bilang pohon bengang, nggak tahu ilmiahnya. Bengang, itu pohon bengang. Pohon nggak diambil kayunya. Pohon Kalau Puspa, bahasa pertanian, pohon bengang, karena namanya huru, tahu huru apa? pohon Rasa Tapi Mala. dari 2000 jenis huru. Iya, paroknya ini. Peradabannya gitu. Kerajaannya. Apa dia? Begitu kalau orang itu menentukan arah angin, Mhm. gitu. Untuk menentukan timur barat itu, di sini kan dulu belum ada patokan itu. Iya. Jam aja kan dulu mah belum pada punya di sini. Jam matahari ya. Iya. Dia teh dari ketahuan titik di sini ada situ zaman perang. Yang lampunya pakai tembak gitu. Awal mulai ditemukan ini. Ada apa nih? Ada tangga itu? Ada batu tumpeng. Oh, batu tumpeng. Iya. Di sisi kiri Cibeduk ada katanya Kalau sih batu digali tumpeng. lagi ke sana dibersihin lagi, diduga atau dimungkinkan masih ada lagi situs-situs yang lain gitu. Artinya bagian dari ini juga. Bagian dari situs ya. Bagian dari situ. Semak. Mula. Iya semula. Jadi zaman Abah Astara mulai ke sini. Wah, sayang banget nih. Pohon Rasa Malanya. Orang sini bilangnya nih otet, jadi sejenis rayap nih. Sayang sekali nih, pohonnya bisa ya nunggu waktu aja ini mah. Di Kosala juga gitu kan? Ini kayak gini juga ya. Itu situs Cikotok. Oh, tapi jangan lupa bawa sarung.
Kalau kan camping di itu belum. Batu bedil. Batu bedil ya. Batu bedil banyak. Segede ini doang nih. Oh kecil ya. Nah, ini. Bukan arwana. Oh, cagar budaya. Kayak batu-batu kursi itu di hutan-hutan sini masih banyak. Banyak ya. Batu-batu kursi yang Namanya Kang? apa? Kalau ini bambu apa namanya? Bambu tali. Bambu tali. Oh untuk yang nali-nali itu. Iya, buat tali, buat ini gitu. Ini bambu untuk tali karena bambu itu macam-macam. Yang untuk rebung tuh bukan semua bambu. Karena Ini ada bambu kayak bukan sembarang bambu. kurang. Cantik. Kita selesai dari Gunung Padang. Ini menhir. Selesai eksplor situs Kepunen Ciberuk. Bagus sinarnya. Kembali ditutup. Kami sudah selesai diantar oleh menantunya Mbak Asmaji. Mbak Asmaji ini pimpinan 14 apa kampung di 15? sini. Oh 2014 masuk Ya ya, penjelasannya tentu Baru sebagaimana yang tiga dia sampai 4 tahun. dengar atau dia ketahui. Jadi apakah memang secara ilmiah kita juga nggak tahu cerita yang disampaikan tepatnya seperti itu apa tidak gitu kan. Ya emang kayaknya emang mesti baca lagi sih atau dengar lagi dari sumber-sumber lain untuk meyakini cerita itu seperti itu tidak. Si Jato mikirin kondisi gitu ya, aman apa enggak, kesehatan, terus baru biasanya mikir motor. Ah ini mah langsung mikir, gue di videoin ya. Lihatin tuh, kemahalan ini mah. Gak apa-apa, ongkos belajar. Karena lewat jalan licin. Si Om Adit jatuh, kayak kakinya luka, dia bikin jadi males lah kan untuk jalan aja, saya jalan sendiri. Emang niatnya dari pagi pingin tahu sih sekitaran kampung, karena kan dari kemarin hanya tahunya posisi depan, hanya belum tahu nih di sisi kanan kiri kampung tuh seperti apa. Kalau dilihat sih memang ini apa namanya, jalannya lumayan nih, udah dibeton karena ya untuk kendaraan roda 2 sih masuk. Lumayan sih dengan beton gini, nggak belok ya, nggak kotor lah. Kalau kita lihat rata-rata perumahan warga sini masih terbuat dari papan ya, karena memang mereka sumber mata pencahariannya ya ini sebagai
tani padi sawah ya, menanam padi dan berkebun sih, hanya berkebun apa nggak terlampau detail kemarin nanyanya, tapi yang terang sih tanaman utama mereka adalah padi. Di sini ada juga SD negeri 3 Cibeduk atau apa ya, kalau ada sih sempat ngelihat ada SD negeri di sini. Artinya untuk pendidikan anak-anak minimal sampai sekolah dasar sudah tersedia lah di sini. Jadi nggak terlampau tertinggal betul, walaupun memang belum terlampau maju ya. Yang mudah-mudahan